Saudara, mengapa negara bagian tertentu yang diperebutkan para calon presiden Amerika Serikat? Sebagai catatan, pemilihan presiden Amerika Serikat tidak hanya diikuti oleh wakil Partai Demokrat dan Partai Republik. Ada juga partai lain dan calon independen. Tapi karena dua partai dan wakilnya yang terkuat, akhirnya sorotan publik hanya pada dua kandidat dari Partai Republik melawan Partai Demokrat. Kita akan kilas balik sebentar dengan bagaimana sistem pemilihan presiden Amerika Serikat. Pemilu presiden di Amerika Serikat tidak menghitung setiap suara warga atau istilah mereka di Amerika Serikat popular vote atau suara populer. Kalau menghitung semua suara warga seperti contohnya di Indonesia, tapi ternyata suara pemenang Pilpres di Amerika berdasarkan electoral vote atau suara elektoral, dari mana suara ini? Dari wakil negara bagian di lembaga pemilih atau electoral college. Jumlah wakil setiap negara bagian tidak sama berdasarkan populasi dan penentuan kursi Senat dan anggota DPR dari negara bagian tersebut. Misalnya negara bagian California. Suara elektoralnya di Electoral College jumlahnya 55. Itulah nilai atau suara yang diperebutkan oleh para calon presiden. Nah, karena bukan berdasarkan suara populer atau suara setiap warga yang menang popular vote di Amerika belum tentu terpilih jadi presiden Amerika Serikat, seperti yang terjadi pada 2016. Hillary Clinton menang popular vote sebanyak 65 juta lebih suara warga dibandingkan Donald Trump yang hanya mengumpulkan 62 juta lebih suara warga. Tapi kenyataannya yang terpilih jadi presiden Amerika Serikat adalah Donald Trump. Mengapa? Karena berdasarkan suara elektoral, Hillary Clinton kalah karena hanya mengumpulkan 227 suara elektoral. Sementara Donald Trump yang menang mengumpulkan 304 suara elektoral. Untuk memenangkan Pilpres di Amerika Serikat, kandidat minimal mesti mengumpulkan 270 suara elektoral. Nah, bagaimana dengan di tahun 2020 ini, di pemilu presiden Amerika Serikat di tahun 2020 ini, di saat penghitungan suara sedang berlangsung, prediksinya sejumlah kalangan lembaga survei maupun analis politik dari kampus menyatakan suara solid elektoral buat Joe Biden 260, sementara suara solid elektoral buat Donald Trump 165. Bila diprediksi itu tepat, maka Joe Biden butuh 10 suara lagi, 10 suara elektoral lagi untuk mencapai 270 suara elektoral. Sementara Donald Trump yang sedang tertinggal jauh mesti mengumpulkan 105 suara elektoral. Karena itu ada 5 negara bagian dengan suara elektoral besar yang hingga kini hingga terakhir masa kampanye disambangi kedua kandidat untuk meyakinkan para pemilihnya. Kelima negara bagian itu adalah Florida dengan 29 elektor, Pennsylvania 20 elektor, Michigan 16 elektor, Arizona 11 elektor, dan Wisconsin 10 elektor. Saudara, lalu siapa yang segera menuju Gedung Putih? Kembali Donald Trump untuk periode kedua atau Joe Biden? Kita akan berbincang dengan Direktur Eksekutif CSIS, Philips Jusario Vermonte untuk membahas hal ini. Selamat siang, Mas Philip. Halo, selamat siang, Ya. Mas Adi. Dengan keunggulan sementara Joe Biden ini memang masih bisa berubah, namun sepertinya gap atau jaraknya cukup jauh, 105. Donald Trump membutuhkan 105 suara elektoral, sementara Joe Biden hanya untuk memenangkan Pilpres ini hanya membutuhkan 10 suara elektoral. Sejauh ini bagaimana analisis Anda? Ya, memang kalau kita lihat sementara ini agak menguntungkan Joe Biden, tetapi seperti Mas Radi juga bilang tadi bahwa ini masih terbuka karena ada beberapa negara bagian besar yang belum selesai dihitung ya. Cuma mungkin menurut saya yang paling penting adalah dari sisi memang betul Amerika tidak memilih berdasarkan popular vote gitu. Tetapi dalam konteks Amerika yang terbelah hari ini, popular vote ini juga penting gitu, dalam hal apakah nanti legitimasi dari tiap individu Amerika itu besar atau kecil bagi siapapun yang terpilih. Karena apa? Menurut saya siapapun yang menang, agar Amerika bisa kembali bersatu gitu ya kira-kira, atau mengurangi resiko-resiko kekerasan atau mengurangi resiko-resiko pembelahan masyarakat yang berlanjut yang sudah berlangsung selama 4 atau 2 periode terakhir, itu kalau Joe Biden menang, menurut saya dia harus tetap menang dengan popular vote yang jauh lebih besar dibandingkan dengan selisihnya Trump dengan Hillary Clinton waktu 2016 gitu. Karena itu juga mempengaruhi
legitimasi masyarakat di bawah gitu. Dan karena itu menurut saya kalaupun Joe Biden menang dengan selisih popular vote yang tidak terlalu besar, pembelahan di masyarakat Amerika itu akan terus terjadi dan itu mungkin juga tidak akan menguntungkan negara-negara lain di dunia kalau Amerika berada dalam posisi yang tidak stabil. Ya, Bung Philip, ada yang Ya. berpendapat bahwa jika Donald Trump kembali menang ini it's way too obvious kan ya, terlalu kentara akan adanya kecurangan, dugaannya demikian. Nah, sementara kalau Joe Biden menang ini sudah wajar. Sementara di sebelum-sebelumnya ada situasi yang sangat spesial jika Amerika Serikat memiliki dua presiden berturut-turut dengan nama yang sama seperti Barack Obama misalnya. Jika Donald Trump ini terpilih kembali misalnya, itu apakah riots atau kerusuhan tidak bisa dihindari di Amerika Serikat menurut Anda? Uh, itu yang tadi saya bilang, itu bergantung pada seberapa besar suara yang dikumpulkan. Kalau memang selisih suara popular vote-nya besar, mungkin kemudian masyarakat di sana akan melihat bahwa memang legitimasinya ada gitu. Tetapi kalau selisih popular vote-nya kecil, mungkin itu yang menyebabkan bahwa pendukung kedua belah pihak merasa mereka sama-sama kuat dan mungkin menang, tetapi mereka dirugikan oleh sistem electoral college itu gitu. Okay. Dan kita tahu mereka memang sudah dari berita-berita yang kita lihat baik di TV, sosial media dan lain-lain, banyak pihak di Amerika berusaha mengantisipasi kemungkinan terjadinya kekerasan ini gitu. Dan mungkin itu kalau terjadi menyebabkan legitimasi atau citra Amerika menurut saya itu semakin menurun di tengah wacana tentang menurunnya Amerika sebagai superpower di dunia yang kemudian mungkin China sedang siap-siap menempati posisi sebagai superpower tersebut. Akan tetapi yang menurut saya penting untuk kita perhatikan, keunggulan atau kehebatan Amerika itu adalah mereka punya mekanisme self healing yang luar biasa. Karena institusi demokrasi mereka bekerja sedemikian rupa, baik di tingkat federal maupun di tingkat negara bagian. Institusi demokrasinya berjalan, persnya bebas, justice system terbuka dan transparan sejauh ini. Walaupun kemarin kita lihat ada Black Lives Matter, usaha-usaha melawan rasisme yang dianggap karena dimunculkan oleh sistem yang tidak adil. Tetapi secara umum institusi kelembagaan di Amerika itu sedemikian rupa sehingga dia bisa punya self healing yang cepat. Yang ini mungkin dibandingkan negara-negara lain, apalagi misalnya negara yang baru menjadi demokrasi, itu belum dimiliki gitu. Baik, Bung Philip, kita akan sekarang bahas soal 5 negara bagian tempat battlefield atau pertempuran akhir Joe Biden dengan Donald Trump. Dari 5 negara bagian yang jadi tempat pertempuran itu adalah Florida, Pennsylvania, Michigan, Arizona, dan Wisconsin. Menurut Anda, seberapa besar pengaruhnya 5 negara bagian ini terhadap suara terhadap Donald Trump maupun juga Joe Biden? Ya, kalau kita lihat sebetulnya dari 5 negara bagian ini ada yang memang sudah secara tradisional lebih banyak condong pada Partai Republik ya, atau Donald Trump gitu ya. Seperti Texas, Florida itu memang dari sisi popular vote mungkin saja bisa dimenangkan gitu oleh kandidat-kandidat Partai Demokrat sebelumnya, tetapi dari sisi electoral college ini wilayah-wilayah yang secara tradisional lebih condong kepada kandidat-kandidat dari Partai Republik. Texas adalah salah satunya gitu. Tetapi yang mungkin sering switch gitu ya, itu misalnya kayak Michigan gitu ya, Wisconsin, itu dia adalah wilayah-wilayah di mana biasanya kandidat-kandidat Partai Demokrat dan Republik ini menginvestasikan waktu lebih banyak gitu. Karena memang disitulah dia bisa swing dan mungkin kursi electoral college-nya menengah sampai agak besar jumlahnya gitu. Dan ini menurut saya juga mengindikasikan kayak Michigan itu, Wisconsin dan juga mungkin biasanya Ohio. Itu dia semacam gambaran kecil Amerika gitu ya. Di situ ada working class, pekerja, tetapi juga ada bisnis-bisnis besar dan lain-lain sehingga dia dianggap sebagai salah satu representasi gitu dari Amerika baik dari sisi ekonomi maupun politik, karena itu penting untuk memenangkan negara-negara bagian ini. Yang juga menarik Bung Philip, pada saat Pilpres AS 2020 ini situasi perang dagang Amerika Serikat dan Tiongkok yang masih memanas sebetulnya. Jika nanti Donald Trump kembali terpilih, apakah situasinya akan
tambah panas atau seperti apa? Ya, ini yang agak unik dari Donald Trump ya. Memang dia sangat dari sisi aspek-aspek sosial gitu ya, aspek sosial, rasisme dan lain-lain dia dianggap sebagai presiden yang tidak mencari jalan tengah gitu. Tapi keunikannya adalah ekonomi Amerika performance-nya lumayan baik gitu. Walaupun sedikit terganggu karena COVID-19, tetapi secara umum kinerja ekonominya cukup baik. Memang di sisi domestik misalnya angka pengangguran masih cukup besar gitu. Ya. Tapi dari sisi GDP dan seterusnya itu dia tetap baik. Karena itu mungkin kalau Trump menang, dia merasa bahwa apa yang dia lakukan ini sudah benar. Dari sisi misalnya melangsungkan perang dagang dengan Cina dan lain-lain yang itu diyakini membawa keuntungan buat dia. Dan memang kalau dia menang mungkin perang dagangnya akan berlanjut. Dan sementara kecenderungan lain dari Donald Trump adalah aksi-aksi unilateralnya. Bahkan dalam perang dagang ini dengan Cina, Trump dan juga ini mungkin catatan kita, Cina juga sama. Mereka berdua ini negara superpower ini berdua ini tidak mengindahkan misalnya lembaga-lembaga multilateral semacam misalnya WTO, WTO World Trade Organization yang sebetulnya itu adalah platform multilateral di mana seluruh negara di dunia sepakat dia harus menjadi tempat untuk menyelesaikan masalah atau dispute settlement mechanism. Tetapi dua negara ini sama sekali tidak datang ke WTO untuk menyelesaikan perselisihan tentang dagangnya ini. Mereka seakan asik masing-masing begitu ya Bung Philip ya? Betul, secara bilateral dan unilateral dari dua negara ini. Dan ini buat negara-negara seperti Indonesia, negara berkembang, negara yang powernya menengah, itu merugikan. Karena bagi kita yang penting adalah apakah semua negara bermain berdasarkan rules of the game yang sudah disepakati gitu lewat lembaga-lembaga multilateral. Baik. Dan ini yang saya kira agak merepotkan gitu ya. Nah, jika demikian, jika memang merepotkan untuk kita situasi maksud saya Amerika Serikat dan Tiongkok ini kan cukup susah juga untuk kita kondisinya seperti saat ini. Mereka asik masing-masing seperti yang Anda bilang tadi. Kalau misalnya Joe Biden menang, dia punya kebijakan politik yang lebih soft, lebih diplomatis begitu daripada Donald Trump. Kondisinya akan berbalikkah? Sepanjang soalnya adalah tentang Cina, saya kira ini juga salah satu anomali bahwa sepanjang urusannya dengan Cina, baik kandidat Demokrat maupun Republik itu sepertinya punya pandangan yang sama, bahwa mereka harus menghalangi pertumbuhan Cina menjadi superpower yang lebih cepat gitu. Dan tampaknya dari sisi itu sebetulnya Amerika dan perseteruannya dengan Cina akan berlanjut baik Donald Trump ataupun Joe Biden yang menang. Karena isu itu sudah jadi isu bipartisan. Cuma mungkin bedanya adalah cara melakukannya. Kalau Donald Trump melakukannya secara unilateral, dia mengabaikan dia punya aliansi dan menghadapi Cina sendirian. Mungkin Joe Biden akan bicara dengan teman-teman negara-negara yang dianggap sekutu Amerika dan juga mungkin cara-cara yang digunakan lebih mengikuti berusaha menggunakan instrumen-instrumen yang sifatnya lebih diplomatis dan multilateral. Intinya mungkin Joe Biden adalah orang yang bisa kita ajak omong lah dibandingkan dengan Walkable ya. Workable, tapi pandangan mereka baik Trump maupun Amerika Serikat bahwa Trump ataupun Biden akan sama terhadap Cina, bahwa Cina itu adalah kompetitor utama Amerika Serikat yang mereka harus contain. Ya, itu situasi yang memang harus kita hadapi juga, bahwa Amerika Serikat dan Tiongkok sepertinya masih sulit untuk berdamai lah dalam tanda kutip begitu dalam aksi perang dagang ini. Terakhir, jadi intinya pembicaraan kita ini yang menguntungkan siapa, Bung Philip? Joe Biden atau Donald Trump untuk Indonesia? Sekarang begini, kita harus memahami bahwa Amerika Serikat adalah negara yang kekuatannya jauh lebih besar daripada kita dan juga dengan sebagian besar negara lain. Dalam hal Donald Trump, ketika dia terpilih, dia sudah memang mau fokus dalam pengembangan ekonomi. Juga dia mengingatkan semua negara di dunia bahwa Amerika tidak akan mentolerir misalnya trade imbalance, ya, ketidakseimbangan, trade deficit. Dan dia mengingatkan, termasuk waktu itu di awal-awal Indonesia diingatkan oleh Trump bahwa kita sebetulnya dari sisi perdagangan lebih surplus dibandingkan dengan Amerika ke Indonesia gitu. Dan juga banyak negara Asia Tenggara. Tetapi dalam hal Asia Tenggara, Donald Trump itu tidak terlalu banyak menerapkan sanksi dibandingkan dengan negara-negara lain, termasuk Cina yang trade surplusnya lebih besar gitu. Dan dia mentarget negara-negara yang jauh lebih besar. Sehingga dalam konteks Indonesia dan Asia Tenggara, Trump
mungkin tidak terlalu punya dampak yang signifikan gitu. Oke. Dan catatan kita terhadap Demokrat juga sebetulnya sama saja gitu. Intinya Amerika itu memang semacam withdrawing, mundur dari wilayah Asia Tenggara. Barack Obama, seberapapun kita menyukai dia secara personal gitu ya, dan punya hubungan historis dengan Indonesia kira-kira begitu. Tetapi di masa kepemimpinannya pun dalam konteks hubungan dengan Indonesia dan Asia Tenggara sebetulnya relatif tidak terlalu banyak yang dilakukan juga gitu. Dan ini menurut saya bisa menjadi baik atau buruk, yaitu bahwa berarti kita sebagai sebuah wilayah bisa tetap independen dan Indonesia bisa tetap menjalankan peran sebagai negara yang paling besar di Asia Tenggara, baik secara ekonomi, size-nya, dan juga mungkin leadership di region untuk kepentingan kita sendiri, tanpa kita harus terpaksa memilih apakah harus dekat dengan Amerika Serikat ataupun harus dekat dengan Cina gitu. Jadi menurut saya lebih banyak keuntungannya adalah bahwa Joe Biden lebih bisa diajak berpikir secara kerangka multilateral dibandingkan dengan Donald Trump. Tetapi keuntungan ekonomi dan lain-lain, saya kira kita harus melihat bagaimana kedua kandidat ini kalau terpilih nanti betul-betul mengeksekusi kebijakan-kebijakan luar negerinya. Kita punya hubungan baik dengan Tiongkok dan juga kita juga punya hubungan baik dengan Amerika Serikat. Sebenarnya yang Anda katakan tadi, jika kita bisa memiliki posisi strategis, mengambil posisi strategis di tengah itu akan lebih baiknya. Terima kasih Bung Philip Vermonte, Direktur Eksekutif CSIS, berdiskusi di Kompas Siang. Terima kasih informasinya.